Iya, pemirsa, COVID-19 berdampak sangat luas dan harus segera diantisipasi agar tidak semakin meluas. Himbauan tersebut sudah diberikan oleh Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, agar masyarakat tetap melakukan social dan physical distancing untuk mengurangi dampak virus tersebut. Kemudian muncul pertanyaan, perlukah karantina wilayah diterapkan di Bali? Nah, sesaat lagi kita akan ikuti pandangan Direktur Undiknas Graduate School, Bapak Profesor Gede Sri Dharma, dan kami sudah terhubung dengan beliau. Om Swastiastu, Prof. Halo, Prof. Swastiastu. Inge punapi gantena, Prof. Swastiastu. Halo. Iya, halo, Prof. Halo. Iya, halo. Iya, sudah jelas ya, Prof? Iya, baik. Iya, lama kita tidak berjumpa, Prof. Apalagi dengan situasi dan kondisi semacam ini. Baik, Prof. Sri Dharma, kalau tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa munculnya pandemi COVID-19 ini sangat berdampak signifikan terhadap segala aspek hidup dan kehidupan masyarakat khususnya di Bali. Nah, ini himbauan dari sebetulnya tidak hanya di Bali ya, seluruh Indonesia bahkan dunia, bahwa masyarakat harus mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu banyak beraktivitas di luar. Nah, ini menurut Prof. Sri Dharma sendiri seperti apa fenomena ini sekarang khususnya untuk spesifik bagi masyarakat Bali? Himbauan yang dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan agar selalu tetap tinggal di rumah atau jaga jarak itu sesungguhnya tidak efektif karena pasien positif corona itu terus bertambah. Ya. Belum banyak orang yang memahami bahaya dan cara memotong penyebaran COVID-19 ini. Mereka merasa dirinya sehat-sehat saja, tidak peduli dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri, tak pernah berusaha untuk menjaga jarak kala berada di tempat umum. Bahkan ada pula yang tidak mau tinggal di rumah atau diam di rumah saja. Yeah. Kalaupun mereka pergi keluar rumah, tidak ada pemahaman yang merata di antara mereka. Padahal kunci suksesnya pemotongan penyebaran virus corona ini itu hanya ada dua sesungguhnya, yaitu stay at home dan social distancing, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tinggal di rumah atau jaga jarak, jangan dekat-dekat dengan satu sama lain. Tapi sayang ini anjuran pemerintah ini tidak dilakukan oleh masyarakat kita, sehingga saya katakan tidak efektif. Kalau ukurnya adalah semakin banyak korban atau pasien yang terdampak dari COVID-19. Iya, Prof, kalau memang tadi disampaikan mereka banyak belum tahu dan apa itu COVID-19. Iya, baik, Prof. Kalau tadi disampaikan bahwa himbauan ini tidak cukup efektif, artinya untuk mengantisipasi ataupun sebagai satu skema, sebagai aturan untuk mengatur keluar masuknya Bali. Kemudian apa yang sebetulnya tengah terjadi di masyarakat kita, Prof? Dengan adanya himbauan tidak cukup, tidak efektif, ini akhirnya nanti seperti apa ini masyarakat dan juga kaitannya dengan pandemi COVID-19 ini khususnya bagi Bali? Saya berharap pemerintah itu harus selalu menyampaikan apa bahaya dari virus COVID-19. Misalnya contoh di supermarket, mestinya lagu-lagu yang ada di supermarket diganti dengan pengeras suara yang intinya adalah mengajak atau mengatakan jaga jarak. Itu mesti harus disampaikan. Karena dari informasi yang saya dapat dari Facebook, karena kami saya tinggal di rumah saja, mereka justru menyampaikan dalam media sosial itu banyak masyarakat yang tidak tahu sesungguhnya menjaga jarak atau social distancing itu.
Bahkan mungkin mereka menganggap nggak ada apa-apanya. Nah ini mungkin peran seluruh masyarakat, pengeras suara di supermarket, kemudian di tempat-tempat umum ini sampaikan jaga jarak kalau memang mau keluar. Tapi paling baik adalah tinggal di rumah atau di rumah aja. Iya, Prof. Hari ini resmi bahwa ada satu tambahan masyarakat kita yang positif COVID-19. Terlepas dari itu, ada beberapa daerah, khususnya di ibu kota dan juga beberapa kota besar lainnya sudah melakukan lockdown ya, dalam tanda kutip secara parsial, artinya membatasi atau mengisolasi diri dari kemungkinan penyebaran COVID-19. Nah ini kalau Bali sendiri, kalaupun terjadi isolasi atau lockdown parsial ini memang harus menunggu izin dari pemerintah pusat. Tapi Prof sendiri melihatnya seperti apa? Dengan mungkin nanti ke depannya harus mengisolasi diri atau seperti apa? Kata lockdown itu kan tidak dikenal di negara kita ya. Iya. Karena mereka atau pemerintah pusat awalnya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengkarantina wilayahnya masing-masing. Tetapi justru akhirnya kala DKI Jakarta memulai melakukan itu, ditarik kembali keputusan diberikan pada daerah, itu akhirnya di pusat. Gitu kan. Nah ini kan sangat rancu dan akhirnya sekarang seluruh daerah itu melakukan karantina wilayah atau ada sebagian orang juga menyebut dengan istilah lockdown gitu. Saya sangat setuju kalau karantina wilayah ini harus diberlakukan secepatnya. Karena ada sudah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 yang mengizinkan setiap daerah kalau itu membahayakan masyarakatnya untuk dilakukan karantina wilayah. Kalau nggak mau menggunakan kata-kata lockdown gitu ya. Padahal sesungguhnya yang memang ada beda makna. Tetapi kalau kita kuat melakukan karantina wilayah, saya yakin no problem penyebaran virus akan terputus dengan sendirinya. Dengan syarat masyarakatnya disiplin. Dan kalau tidak disiplin ya tetap saja jumlah korban COVID-19 akan makin bertambah. Iya, Prof, dengan begitu apakah langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota sudah cukup untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 untuk saat ini, Prof? Menurut Prof sendiri? Ya, tambah lagi itu dengan cara membatasi mereka yang keluar rumah, misalnya toko-toko yang tidak perlu untuk dibuka ya, misalnya seperti yang tidak ada urusan dengan pangan gitu misalnya. Karena ini kan mereka banyak menganggap kalau belum lockdown karantina wilayah itu hanya secara basa-basi pemerintah. Mereka menganggap masih sehat-sehat saja, nggak takut sama sekali terhadap COVID-19 ini yang virus berbahaya. Mereka menganggap adalah mati hidupnya adalah tergantung dari Tuhan. Nah, kalau sudah tidak diizinkan keluar, turunkan tentara, turunkan TNI, menjaga wilayah itu atau turunkan juga pecalang, sehingga benar-benar karantina wilayah itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Baik, Prof, dengan adanya karantina. Mengapa yang saya harapkan itu adalah karena kita sadar bahwa rumah sakit kita itu tidak mampu suatu saat menangani atau memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien-pasien di Indonesia. Baik, Prof, dengan adanya karantina, katakanlah kita berbicara mengenai karantina, ini Prof melihat sendiri bagaimana daya dukung Bali untuk bisa mengantisipasi pembatasan diri ini ataupun karantina tadi begitu, karena memang kan sekarang kondisinya sudah sangat dilematis. Di satu sisi Bali yang sangat mengandalkan dari sektor pariwisata sudah tidak mungkin. Nah sekarang dengan adanya masih pandemi yang masih berjalan ini, Prof melihat bagaimana sebetulnya daya dukung Bali ini untuk mengantisipasi hal-hal yang lebih buruk ke depannya?
Ya, ini kan bukan kejadian yang kita harapkan ya, atau di luar kontrol kita. Maka saya tidak berani apa yang harus dilakukan. Tentunya adalah lebih baik kita 14 hari itu kita menepi, tapi penyakitnya atau COVID-19 ini bisa secepatnya teratasi. Nah, masalah bisnis nanti bisa kita lakukan. Nah, daripada kita abu-abu, kita berikan mereka beraktivitas bisnis karena takut tidak jalan roda ekonominya, tetapi penyebaran penyakit ini terus bertambah. Nah, kalau terus bertambah, di sisi yang lain saudara kita juga atau rumah sakit kita tidak tampung, itu akan fatal akibatnya. Biaya yang seharusnya keluar sedikit jadi bertambah biaya yang dikeluarkan untuk merecovery ekonomi kita di masa depan. Ya, baik Prof, ini terakhir, apa yang ingin Prof sampaikan, mungkin masukan ataupun kontribusi pemikiran dari Prof sendiri terkait dengan pandemi COVID-19 ini bagi pemerintah daerah khususnya dan juga masyarakat Bali nih pada umumnya. Silakan Prof. Pertama adalah secepatnya lakukan karantina wilayah yang lebih ketat gitu ya, atau lebih diizinkan melakukan lockdown itu jauh lebih baik. Mengapa ini saya usulkan? Karena pergerakan manusia itu nggak bisa diatur, apalagi budaya kita itu budaya moboyo ya di Bali, budaya yang tidak disiplin, itu juga menjadi persoalan kita bersama ya. Oleh karena itu kedisiplinan itu bisa ditegakkan apabila ada orang yang melakukan sanksi gitu. Berikan sesuatu yang tegas terhadap mereka yang tidak disiplin. Karena kalau boleh tidak disiplin, mereka akan lakukan tidak disiplin. Jangankan virus mereka nggak kenal ya, lampu lalu lintas ya saja dilabrak oleh masyarakat kita. Karena ketidakdisiplinan itulah menyebabkan kita selalu terlena, bahkan mungkin menganggap sepele virus ini. Ya, saya berharap pemerintah itu segera sajalah bertindak tegas pada mereka yang tidak disiplin dalam memutus mata rantai COVID-19. Baik, terima kasih. Tadi masyarakat juga harus mendukung, kemudian pengusaha juga membantu, semuanya saling mendukung. Ya, baik, terima kasih Prof. Gede Sri Dharma DBA pemirsa yang sudah kami ajak berbincang-bincang dalam Bali Post Talk ini dalam tema kajian dan dampak karantina wilayah akibat COVID-19. Terima kasih Prof. sudah mengganggu waktunya dan terima kasih juga tadi sudah memberikan pemikiran untuk antisipasi Bali dalam mengatasi pandemi COVID-19. Pemirsa, kami akhiri Bali Post Talk sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.